Selanjutnya mari kita sempurnakan juga kesempatan pagi hari ini dengan bacaan tilawah, membacaan Al-Quran. Sama kita dengan harapan kita juga sama bisa mencintai Al-Quran, bisa dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran pun sama nanti di akhirat akan memberikan syafaatnya, akan memberikan pertolongannya, di mana di akhirat nanti tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Bu, nanti di akhirat itu Al-Quran itu akan mencari orang-orang yang ketika di dunia itu senang dengan Al-Quran. Siapa aja orang termasuk yang senang dengan Al-Quran? Satu, yang jelas mau membaca Al-Quran. Dua, mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Ketiga, minimal paling mentok mendukung semua aktivitas ya para pejuang Al-Quran. Orang senang baca Al-Quran kita dukung, kita support. Nah, itu udah pahalanya sudah luar biasa. Mohon maaf, walaupun kita belum lancar baca Al-Qurannya, walaupun kita mungkin belum sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran, tapi senang demen sama orang yang baca Al-Quran, senang dengerin Al-Quran, itu sudah termasuk orang-orang yang senang, yang nanti juga akan mendapatkan bagian dari syafaat dari Al-Quranul Karim. Yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya dengan Al-Quran ini, dengan cinta dengan Al-Quran ini, satu, jelas sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Setelah itu juga apa? Termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tuh. Jadi tidak rugi kalau kita cinta, senang dengan Al-Quran. Yang sudah saya katakan, megang aja kayak gini sudah dapat pahala, apalagi baca, apalagi mengamalkannya, apalagi bantu orang yang demen senang dengan Al-Quran. Dukung sepenuhnya. Kalau ada pesantren tahfiz didukung. Kalau punya harta ya bantu dengan hartanya, bantu dengan tenaganya. Itu salah satunya, mendoakannya. Itu salah satunya yang cinta peduli dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ayo saya mengajak kepada saya diri pribadi, pada diri saya sendiri dan umumnya pada ibu-ibu, ayo perbaiki bacaan Al-Quran kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita, dan semangat untuk membaca Al-Quran. Baca yang kita bisa. Mungkin saat ini baru bisa Qul huwallahu ahad, Allahu samad, gak apa-apa, ulang-ulang. Cuma bisanya Al-Fatihah ya nggak apa-apa, baca Al-Fatihah diulang. Itu harus dipastikan, karena insya Allah pahalanya akan luar biasa. Ya, kita baca surat seperti biasa, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran juga. Semoga kita semua juga termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran dan tentunya akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran nanti di kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Minimal ibu bapak di rumah kalau belum punya Al-Quran, usahakan ya di rumah ada Al-Quran, karena setiap rumah yang ada Al-Qurannya saja itu ada
ada keberkahan di dalamnya. Perhatikan Bu, setiap rumah ini baru ada Al-Quran. Setiap rumah ada Al-Qurannya, walaupun belum, mungkin ibunya masih malas baca, bapaknya masih malas baca, itu sudah ada keberkahan dalam rumah kita. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak belum punya Al-Quran, usahakan ya, usahakan beli, usahakan ada. Insya Allah ya, kalau belum ada di sini kalian masih banyak ya. Pak Gani stoknya masih banyak di sini kan? Masih banyak, tinggal minta gratis ya. Pondok pun insya Allah siap. Kalau ibu butuh Al-Quran tinggal bilang, nanti saya kasih ya. Beri bagi, alhamdulillah. Usahakan ya, satu adalah minimal satu di rumah ada Al-Quran. Bahkan kalau bisa, anak saya belum bisa istiqomah juga baca Al-Quran, dah belikan aja. Nih, bapak ibu belikan satu-satu. Nih nak, Al-Quran, pegang. Udah itu aja. Nanti pelan-pelan insya Allah akan dengan sendirinya. Jadi nanti lihat, dia tadi dapat pahala, pegang dapat pahala. Nanti apalagi mau baca. Itu makanya itu cara untuk biar mencintai Al-Quran. Makanya usahakan kalau bisa ya minimal di rumah ada satu Al-Quran. Kalau bisa lagi satu-satu Bu ya, anaknya kasih satu, suaminya satu, istrinya satu ya. Mau dibaca nggak dibaca ya masalah nanti ya, tapi pelan-pelan biasanya ada ya. Nanti kehebatan Al-Quran itu kan ada kehebatannya sendiri, ada kehebatan Al-Quran dari sendiri. Kita taruh Al-Quran di kamar saja, taruh Al-Quran di kamar. Atau toh ibu naruh Al-Quran hadiah buat anaknya, kasih Al-Quran, taruh aja di kamarnya ya. Walaupun mungkin belum direspon sama anak ibu ya, insya Allah kalau anak ibu sering lihat Al-Quran ya, lihat nanti akan pelan-pelan akan penasaran. Nah penasaran ya, bisa pegang Al-Quran, penasaran lagi baca Al-Quran. Kalau sudah dapat hidayah ya, mujizat dari Al-Quran ya, nanti akan senang sendiri. Itu dari keutamaan dari Al-Quran. Saya pribadi jujur, saya juga mulai senang baca Al-Quran ya, walaupun sudah dari kecil belajar Al-Quran, tapi mulai senang, benar-benar senang dengan Al-Quran ya. Minimal sehari baca selembar. Itu ketika sering dengerin orang baca Al-Quran yang suara-suaranya bagus tuh, pelantara, nanti pelantara beda-beda. Senang dengerin tilawah Quran awalnya, dengar suara yang bagus, akhirnya senang, penasaran tuh. Bahkan yang jadi motivasi saya sampai sekarang itu ada yang orang Malaysia yang dipenjara, orang mana itu, orang Filipina apa ustadz yang dipenjara itu di Malaysia, itu yang surat apa saya lupa, bacaan Taubah. Surat Nun. Beliau baca surat Nun. Ya saya semenjak itu lagi senang tuh. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada di ayat keberapa itu? Saya masih saya baca. Ini jadi motivasi saya. Cuman gara-gara buka YouTube, dengar ini ustadz di penjara karena kalau cerita itu ada paspornya habis. Ya, terus beliau baca ayatnya, saya lupa ayat keberapa. Yang intinya wala yastasnun. Tadi saya lupa. Surat Nun itu Al-Qalam ya, surat Al-Qalam itu kalau nggak salah juz 29 ya. Makanya semenjak itu saya sering amalkan tuh. Semenjak itu saya sering amalkan kalau pagi baca surat Al-Qalam bareng santri-santri. Sebab apa? Yaitu pelantara dengar orang baca Al-Quran, akhirnya tertarik, akhirnya pelajari semuanya itu. Nanti saya buka surat Al-Qalam dulu, maaf agak lama. Ayatnya surat. Nah, nih. Saya tertarik dengan ayat ininya. Ada ustadz ya, kalau nggak salah orang Malaysia, orang Filipina itu ya. Oh nih ayat 11 ya sampai
Walayatasnu ya sampai 21 ya. Ini yang saya tertarik di sini. Ya, itu ada baca bagus dinadain. Hammazim masalim binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dhalika janim an kana damali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimu alal khurtum ila akhiri. Awalnya saya dari semenjak zaman kuliah itu mulai senang, benar-benar senang dengan Al-Quran sampai saya usahakan setiap hari baca Al-Quran. Ya awalnya seperti itu. Awalnya dengar orang baca Al-Quran, ini suaranya bagus, suara pejuang, ya. Tetapi ketika masuk penjara tetap baca Al-Quran. Terus saya pelajari lagi apa sih keistimewaan dari surat An-Nun ini, surat Al-Qalam ini. Ternyata ini isinya bagus, ya, menceritakan tentang kezoliman tuh. Nah, kalau kita sering mengamalkan surat Al-Qalam, salah satu fadilahnya yaitu kita terhindar dari orang-orang yang zalim tuh, ya. Makanya itu bisa solusi ya buat ibu bapak, pelan-pelan. Sebab kalau kita nggak dipaksakan, nggak dibiasakan, ya kita tidak akan senang dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senang cinta dengan Al-Quran. Salah satunya minimal di rumah ada Al-Quran. Usahakan kalau bisa satu. Hadirin jamaah rahimakumullah.